Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali pagi ini agenda rutin kita kepoin desa, kepo-kepo tentang desa. Luar biasa pagi ini saya kehadiran kawan lama, jadi ini teman main urusan ide-ide tentang pertelevisian dari 2000 berapa 12 kali ya. Habis itu nggak pernah ketemu lagi, ketemu kemarin saya sempat marah-marah karena saya mendapatkan informasi produk bagus justru bukan dari kawan saya, jadi saya sempat agak komplain juga. Selamat pagi Mas Arif, apa kabar? Selamat pagi Mas Koco, kabar baik. Oke. Ini saya mengambil tema pagi ini, selama langit masih bisa dilihat, maka akses internet pasti bisa didapat. Ini kata-kata yang saya pegang betul dari Mas Arif waktu itu ketika kita ngobrol-ngobrol. Nggak ada isu sebenarnya ketika kita berharap desa-desa ini bisa terkoneksi digital, apalagi kemudian pandemi ini banyak mengajarkan sesuatu, terutama urusan data. Jadi nggak ada isu sebenarnya, harusnya semua desa bisa terkoneksi dengan internet, apalagi sekarang dengan teknologi yang ada, kemudian dengan BUMN Telkom ini juga punya satelit baru diluncurkan, jadi pasti aman, nggak akan masa edarnya dan seterusnya. Oke, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa ide tentang desa digital, ide tentang semua desa terkoneksi internet, ide bahwa semua harus berbasis pada pada digital itu sudah sangat marak kemana-mana. Bahkan anak-anak muda sekarang juga sudah mulai membangun aplikasi-aplikasi tentang pertanian dan seterusnya, sehingga ibarat kata kita yang ada di kota berinvestasi berinvestasi di desa, itu kita bisa live memantau betul nih kandangnya yang sapi saya itu yang mana. Oh, kebun saya sudah dibersihin atau belum dengan teknologi Google Earth dan seterusnya. Ini menurut saya tantangannya luar biasa dan solusi-solusinya sebenarnya sudah ada. Nah, Om Arif bicara tentang Telkomsat yang sudah pasti akan berbicara pada bagaimana akses internet dan seterusnya. Sebenarnya memandang desa ini seperti apa dan solusi apa sebenarnya yang coba bisa disampaikan, dan mungkin bisa dijelaskan oleh Om Arif tentang statement bahwa selama langit masih bisa dilihat, maka akses internet pasti bisa didapat. Ini keren banget, pas ngomong kayak gitu tak catat benar, ini satu-satu orang ini harus bertanggung jawab atas omongannya ini. Silakan. Oke, makasih Mas Koco. Selamat pagi teman-teman, salam kenal. Saya Arif Santoso, panggilannya Acip. Memang saya dulu background-nya di TV, teman-teman. Jadi sama Mas Koco ini kalau ngomongin media pasti nggak bisa sejam 2 jam. Urusannya panjang ya Mas ya, karena kita punya idealisme sebenarnya. Nah, kemudian saya dari layar lebar ke layar kecil nih, ke industri telco sebenarnya. Kenapa? Karena saya pikir bahwa teknologi ke depan antara media dengan telco harus sinergi, harus kolaborasi. Kenapa? Karena disitulah kekuatan infrastruktur teknologi dengan media harus bersatu. Nah, akhirnya saya masuklah Mas ke industri telco dan ketemulah sesuatu yang menjadi omongan kita tahun 2012 itu Mas, bahwa wah ini saatnya nih. Mungkin kita dengan jalan masing-masing ketemu lagi, tapi dengan sudah diberikan kesempatan untuk mewujudkannya. Jadi teman-teman sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya internet itu merubah cara kerja, merubah pola pikir, membuat efisiensi,
dan hal-hal lain yang dulunya cost-nya mahal jadi murah gara-gara internet. Yang terutama adalah buat informasi. Nah, kita melihat bahwa teman-teman di desa ini harus juga diberi akses, Mas, informasi. Masalahnya adalah infrastrukturnya yang memang agak mahal kalau untuk bangun infrastruktur di desa-desa yang memang susah untuk dimasuki oleh kabel, oleh fiber. Nah, sementara disitulah mereka tetap membutuhkan informasi, karena informasi adalah hak dasar kehidupan inilah rakyat Indonesia gitu loh. Makanya yang mesti dibangun sebelum infrastruktur jalan adalah infrastruktur telekomunikasi idealnya, sehingga mereka akan terbuka. Nah, kenapa kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang satelit, Mas? Telkomsat itu Telkom Satelit Indonesia. Jadi memang kita pikir bahwa dengan topologi daerah Indonesia yang banyak pulaunya secara demografi, satelit masih menjadi pilihan. Tinggal dimanfaatkan untuk apa gitu. Satu, untuk media TV. Kedua, bisa juga diisi dengan internet. Nah, internetnya inilah yang akan kita coba kolaborasi dengan media TV, khususnya TV desanya Mas Koco nih. Kita ngelihat potensinya luar biasa nih TV desa ini. Kita sih punya konsep bahwa TV desa ini ke depan harus hit, Mas. Hit itu singkatan nih. Singkatannya apa, Mas? Apa singkatannya? Hit itu harus ada hiburannya. Namanya media TV harus ada hiburannya. Nah, kemudian begitu ada hiburannya harus apa? Harus ada informasinya. Informasinya yang sifatnya edukasi. Jangan informasinya yang gosip-gosip ya, yang bikin nggak penting gitu loh. Nah, informasi inilah yang menjadi media dari pemerintah ataupun ke penduduk Indonesia lah. T-nya, nah T-nya ini yang penting, Mas. T-nya harus transaksi. Jadi harus ada bertransaksi, harus ada bisnisnya nih yang kita bangun. Oke. Kalau cuman hiburan doang, informasi, nggak ada transaksinya, gimana bisa survive gitu loh, Mas. Ya, habis darah ya? Habis darah, baterainya nggak panjang nih. Siap. Makanya terseok-seok nih, terseok-seok gambarnya patah-patah. Akhirnya orang malas nonton. Oh, tapi hari ini udah enggak di. Oh, hari ini harus sudah clear banget itu. Oke. Ya, makanya itu hit inilah yang sebenarnya basicnya yang kita mesti create nih. Ada hiburannya, ada informasinya, dan ada harus transaksinya. Sehingga semua mendapatkan ke depan juga bisa survive lah. Apalagi dengan adanya dana desa ini, pemerintah tujuannya ke desa harus dibangun tuh infrastruktur, hiburannya, informasinya gimana supaya desa itu jadi pusat perputaran uang nih, Mas, gitu loh. Nah, itulah yang cita-cita kita kembangkan dengan Telkomsat. Silakan kita panggil stakeholder nih. Orang-orang pinter banyak nih, cuman yang suruh ke desa pada nggak mau nih, Mas. Dulu ada ABRI masuk desa, listrik masuk desa, dokter masuk desa, internet masuk desa. Tapi apa ini? Cuma sebentaran doang. Habis itu balik lagi kan? Oh, tapi hari ini dana masuk desa gede. Tinggal bagaimana kita mengeduket, kita memberikan inspirasi ke teman-teman di desa untuk kemudian bagaimana dana yang masuk ke desa ini bisa untuk untuk berinvestasi di kegiatan-kegiatan ekonomi, ekonomi bisnis, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakatnya berjalan, peningkatan layanan publik dari pemerintah desa juga bisa lebih maksimal. Kira-kira gitu, Om Ajib. Setuju. Cuman maksudnya gini, ini bicara dana, nanti bicaranya penyelewengan, Mas. Kalau nggak dibikin sistem nih. Idenya bagus, eksekusinya yang bahaya. Artinya dapat duitnya 2 tahun, penjaranya 5 tahun, Mas, kalau nggak dikelola nih. Kalau nggak dibikin sistemnya kan. Setuju nggak? Insya Allah itu tugas dari teman-teman yang ada di komunitas TV desa, komunitas kerabat desa untuk bisa ikut mengawal. Apalagi dengan konsep transaksi digital non cash yang digulirkan oleh Gus Menteri ini menjadi satu cara untuk kemudian pengelolaan dana akan menjadi lebih transparan. Ini harus membawa semangatnya ke sana, Om. Kita yakin bahwa teman-teman di desa itu luar biasa untuk kemudian kita ajak
kepada hal-hal yang positif dan memuliakan desa. Forum-forum yang dibikin di TV Desa adalah forum bagaimana mengajak memuliakan desa. Lanjut Om, kira-kira Telkomsat dengan bisnis satelitnya, dengan bisnis teknologinya, kemudian melihat desa sebagai apa? Kalau secara bisnis mungkin melihat sebagai pasar, tetapi saya juga mesti berharap bahwa teman-teman di Telkomsat juga melihat desa tidak hanya sekedar sebagai pasar, tetapi juga sebagai potensial untuk kemudian diberdayakan sehingga ketika masyarakat desanya berdaya, sadar teknologi dan seterusnya dengan baik, maka otomatis jualannya kan juga jadi lebih lancar kan. Gimana, Om Ajib? Setuju, setuju. Jadi gini, ada yang saya belum ceritakan bahwa ke depan sebenarnya ketika internet udah masuk kan kita bicara data, Mas. Ya. Data itu kata orang-orang sekarang data is new currency, mata uang baru. Data itu ada duitnya, Mas. Nah, data is new currency. Gimana supaya bisa jadi new currency? Disitulah fungsinya nanti ketika internet itu diberikan lewat satelit, maka kita harus juga udah mulai mengisi data tuh. Data-data dari desa, potensinya apa, penduduknya gimana, demokrasi, semua itu harus diisi, Mas. Harus memang diisi datanya. Supaya apa? Supaya itu jadi aset. Nah, begitu jadi aset, disitulah baru ada nilainya. Kenapa? Karena orang pengen tahu nih, di desa A, penduduknya apa aja, resource-nya apa aja, punya apa aja. Nah, itu mesti diisi, Mas. Nah, saya kepikiran masalahnya nih siapa yang mau ngisi nih? Siapa yang mau mempunyai waktu untuk mengisi suatu desa itu asetnya apa aja? Gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dari uniqueness-nya dari desa-desa itu diberikan bisnis apa yang cocok terhadap di desa itu. Saya sih punya ide gila, Mas. Biasalah. Kalau kita ngomong mesti gila-gila, jangan yang standar-standar aja. Saya kepikiran gini, Mas. Ini kan orang banyak kuliah orang IT nih, terutama kan. Orang IT udah kerja lulus, terus udah bingung nyari kerjaan. Masuk ke perusahaan-perusahaan standar gaji UMR dan akhirnya terjebak rutinitas dengan pekerjaan. Padahal dia ahli di bidang IT, ahli di bidang teknologi lah misalnya. Saya kepikir kenapa mereka nggak mesti kayak dokter ya? Wajib bangun desa 1 tahun atau 2 tahun tuh untuk apa? Untuk bangun IT di desa itu. Mulai dari ngisi, pokoknya dia akan mengelola dari IT desa itu dan dia harus present ke pusat ini loh. Secara teknologi, secara IT-nya, database-nya ada di situ. Siapa mengerjakannya? Ya orang-orang kuliah IT, Mas. Nggak mungkin lah orang-orang desa disuruh itu. Nah, ketika dia udah selesai magang di situ, barulah nanti Departemen Pendidikan ngasih beasiswa nih. Oke, Anda udah berbakti di desa itu 2 tahun, silakan kita biayai untuk gimana bangun desa itu. Entah itu teknologinya, entah itu dari kemampuannya. Sehingga mereka nyambung nih. Sekolahannya ngomongin IT, implementasinya di desa, dia ngajukan ke yang memberikan beasiswa, nah dasarnya yang dia pelajari itulah yang jadi bahan dia untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi ini program yang ini kalau program yang ini Om Ajib bisa bisa dirancang seperti apa? Artinya secara silabus dan seterusnya. Ini terkoneksi dengan programnya Mas Menteri Pendidikan tentang kuliah merdeka akan keren ini. Jadi berapa diasumsikan menjadi berapa SKS, mereka harus melakukan apa di desa. Itu kemarin Gus Menteri sudah ada pembicaraan awal, tinggal mungkin kampus-kampus yang bergerak di bidang teknologi informasi dan seterusnya itu yang mencoba memformulasikan, artinya bahwa oke, pilihannya kamu bisa magang di perusahaan, kamu bisa umpamanya ikut penelitian dan seterusnya, tapi ada pilihan lain adalah bagaimana mengembangkan mendukung desa ini kemudian benar-benar secara teknologi informasi ini berkembang. Ini menjadi bagian dari berapa SKS yang kemudian diapresiasi dalam kuliah dia. Jadi
kuliah dia mungkin berapa tahun, yang 1,5 tahun itu ya urusannya ada di desa. Kayaknya boleh juga itu, Om Ajib, kapan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Gini Mas, kalau saya sih kalau kerja nggak digaji Mas, itu nggak serius, asal-asalan. Saya pengen yang udah lulus, kalau perlu lulusan 20 terbaik, wajib kerja. Sama kayak dokter nih. Dokter lulus, kan dia mesti ke daerah-daerah tuh untuk apa kayak koas gitu kan. Sekarang balikin aja ke desa, ngurusin IT-nya. Kasih Ya. target. Pokoknya harus beres nih infrastruktur IT-nya, sistem pelaporan desa segala macam. Dia tanggung jawab tuh. Duitnya digajinya dari mana? Nanti kita pikirin nih fundingnya nih. Tapi dengan cara itu udah beres tuh masalah sistem laporan, sistem report. Karena yang ngerjain adalah fresh graduate. Dan dia digaji dari tanggung jawab. Itu seneng tuh. Nah, ketika dia sudah buktikan itu, kita kasih apresiasi. Suruh presentasi nih. Semua desa ajuin proposal. Mau diapain nih desanya nih dari dia itunya. Nah, kalau dia bisa presentasi punya konsep bagus, sekolahin lagi tuh. Gimana mewujudkan supaya idenya dia. Nah, jadi benar-benar mereka ilmunya dapat, kecemplung interaksi sama desa itu, dia presentasiin, dia minta untuk supaya pengembangan. Nah, itu engagement, Mas. Engagement dengan desanya tuh terjadi terus. Jadi orang sekarang begitu lulus pengen punya project akhirnya adalah gimana cara kita bangun desa itu tuh. Nih, gue dikasih, kalau perlu dikocok aja nih. Kocok ya, Anda dapat desa ini. Dia bisa sendiri, dia bisa bawa tim nih. Target, setahun, 2 tahun, bangun desa ini mau jadi apa. Itu gila Mas, artinya orang-orang muda yang kita gaji, yang belum punya pengalaman, di challenge gitu, difasilitasi, dan kita monitoring Mas. Kan kita monitoring, wah ini desa ini, desa ini, desa ini. Itu salah satu pengangguran bisa kita salurkan. Desa udah langsung dapat tenaga ahli yang pas, dan pasti dia akan interaksi tuh sama penduduknya. Masih muda semua, Mas. Oke. Ide menarik. Saya ada di Zoom kita ada Bang Andi, tapi audionya masih masih out. Bang Andi, ada ide yang ingin disampaikan atau ditanggapi? Ini ada kawan kita yang menyampaikan bagaimana berakses internet itu bukan sesuatu yang sulit untuk desa-desa karena dengan teknologi yang sekarang ada. Nah, mungkin Bang Andi ada ide-ide atau ada yang ingin disampaikan? Belum? Oke. Ini ada di Zoom kita ada Mas Widi Sulistianto. Temannya Bang Ajib ini. Ya, Mas Widi. Mungkin ada tambahan Mas Widi. Boleh Mas Widi ikut gabung. Mas Widi, ayo kita ngobrol-ngobrol pagi ini biar semakin semarak, semakin banyak orang yang membicarakan desa, semakin banyak orang yang ikut memikirkan desa, maka semakin segera desa-desa kita ini cepat mulia. Mas Widi, halo? Ya Pak, ya Pak. Siap. Wih, hari lahir Pancasila. Gambar. Ditok kita gambar itu ben ganteng toh kita toh. Mas Widi, gimana? Ada something yang bisa disampaikan karena ini tantangannya luar biasa nih. Selama kamu bisa lihat langit, maka di situ kamu akan bisa dapat internet juga kan? Iya Pak. Ya silakan. Sekedar menambahkan aja sih Pak. Jadi memang kalau secara konsep memang untuk infrastruktur saat ini memang tidak ada batasannya. Jadi batasan adalah tantangan sebenarnya. Itu yang menjadikan teknologi menjadi garda terdepan untuk menjadi solusi-solusi pengembangan desa. Karena bisa dilihat trennya sekarang ini kan desa sebagai sebuah ujung tombak disembunyikan negara untuk mengembangkan ekonomi khususnya untuk masyarakat secara luas gitu Pak. Ya. Memang pengembangan ini harus ditempa dan memang seperti yang dikatakan Pak Acip tadi, memang sebenarnya
ide-ide itu banyak, tinggal bagaimana kita mengeksekusinya dengan cermat, dengan efisien. Perkembangan teknologi, karena makin berkembang teknologi makin berkembang juga efisiensi. Mungkin itu Pak Kaca, mohon izin, nanti saya nyambung lagi. Siap, siap, siap. Ini posisi lagi di mana ini? Ya di rumah Pak, kebetulan Pak, izin. Siap. Oke. Jadi memang ini tantangan menarik sebenarnya. Tantangan menariknya adalah care ya. Bagaimana kepedulian kita untuk kemudian membawa teknologi ini sampai ke desa, kemudian bagaimana masyarakat desa bisa memanfaatkan lebih lanjut dan seterusnya gitu kan. Kalau aku malah justru pengen tanya juga nih ke Om Ajib sama Mas Widi ini. Sejauh ini ketika bicara bisnis atau bicara apa yang sekarang ditangani dengan bisnis yang sekarang ada, pemetaan, artinya pemetaan Pak Desa sebagai potensial market itu seperti apa sih sebenarnya? Artinya apakah kemudian ini karena educate-nya yang belum atau literasinya yang belum sehingga kemudian ini terhadap layanan ke teman-teman jadi berkurang, atau mungkin ini sebenarnya sudah cukup, cuma hanya masalah kalau bicara potensi belanjanya ada, tetapi kesadaran atau merasa butuhnya yang belum dan seterusnya. Bisa dikasih gambaran? Ya, jadi memang namanya sesuatu teknologi baru pasti ada challenge-nya Mas ya. Begitu kita kasih produk, wah ini harganya mahal, desa mana mampu gitu loh. Karena itu dianggap sebagai cost center. Bicara cost center artinya spend with nih. Padahal kan di situ kita bicara keseluruhannya sebenarnya yang tadi tuh harus kita berikan hiburan, informasi dan transaksi konsepnya tuh di desa-desa itu kan. Nah, memang sih kalau potensi banyak, cuman memang kita terus terang masih parsial Mas. Artinya kita lewat top level, lewat government, terus ngomong seremonial itu selesai. Karena memang itu nggak didesain kebutuhan dari bawah nih. Sehingga sifatnya kita belum masif gitu loh. Nah memang saya lagi berpikir ke depannya memang kita harus kita mesti kasih contoh proyek pedesaan yang bagaimana internet itu bisa menjadi bermanfaat, tidak hanya sebagai hiburan doang nih Mas. Harus ada informasi. Artinya bagaimana internet itu jadi potensi bisnis yang kemudian orang melihat itu bukan sebagai cost, tetapi sebagai investment. Yes. Jadi internet kan dua sisi. Orang lebih senang sekarang hiburannya nih, nge-browsing, WA, ngechat. Oke lah itu hiburannya. Cuman create bisnisnya memang belum menjadi pilihan gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya PR kita adalah bagaimana memasukkan idealisme itu dengan ketika internet itu udah terpasang gitu Mas. Nah, itu yang sebenarnya kita harus bicara dengan stakeholder di desa nih. Needs-nya apa sih di desa? Butuhnya apa sih? Karena kan mereka yang tahu tuh di daerahnya kebutuhannya seperti apa. Jadi kadang-kadang memang forum-forum ini mestinya dari desa bicara nih. Kita kondisi kayak begini nih. Gimana solusinya ya? Jangan cuman kita butuh internet nih, cuman butuh informasi, tapi akhirnya itu jadi bicaranya konsumtif, bukan produktif. Kita bicara di sini adalah kita mau produktif nih. Dana desa adalah salah satu pintu masuk untuk kita bisa berproduktif. Infrastruktur telekomunikasi adalah salah satu kita biasa produktif. Nah, transaksi perputaran duit di daerah itu juga membuat efisiensi dan duit akan berputar di situ. Nah, ini bisnis kolaborasi bicara gede, cuman harus dijalankan dengan konsep trial dulu lah Mas gitu loh. Kita ambil contoh proyek itu. Nah, TV desa fungsinya sebagai media memberitahukan ini nih keberhasilan desa ini. Munculkan dong tokoh-tokoh inovasi daerah di TV desa itu. Jadi kalau saya nonton TV desa nanti, wih ternyata di desa ini ada sesuatu nih, ada penemu ini, ada ini, ada. Jadi, pasti. Jadi pasti itu Om. Tenang Om. Selebriti desa mesti muncul di TV desa tuh inovatornya. Ada kadang-kadang kan yang sering kita dengar kadang-kadang kan suka ada tuh
ngomong ini mau telur dulu apa telur dulu atau ayam dulu kan gitu. Nah, aku sekarang nggak mau tanya telur dulu ayam dulu, mau desa ngomong dulu atau kemudian Telkom ngomong dulu. Ini karena di tulisannya itu nama Mas Widi itu belakangnya ada komersnya. Berarti logika saya, Mas Widi ini juga banyak sudah mengancang-ancang ini. Secara bisnisnya itu apa aja yang bisa dikembangkan. Nah, kesempatan ini saya pikir sangat menarik kalau kemudian teman-teman coba berikan gambaran. Aku itu punya layanan itu kayak gini loh. Yang kayak gini ini bisa dipakai untuk ini. Untuk keperluan bisnis mendukung yang ini. Oh, layanan yang kayak gini bisa dipakai untuk ini. Oke, yuk sekarang duitnya masih terbatas, mainnya yang di sini setidaknya kalau kamu mau jualan apa, kalau kemudian warga di situ mau bisnis online berjualan melalui WA atau melalui IG, maka sudah cukup dengan paket yang seperti ini. Teman-teman pada datang melakukan updating di kantor desa di jam berapa sampai jam berapa, itu ongkos akses internetnya bisa patungan atau mungkin ini malah bisa jadi satu model penjualan wifi akses dengan ke kuota berapa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau bisa kemudian oke deh 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama desa yang menurut kita memang anak mudanya, kepala desa perangkat desanya ini klik, bisa diajak ngobrol asik, maka akan ada nih paket selama sekian bulan kita carikan CSR atau carikan sponsor. Jadi ya wajar-wajar aja lah pas buka akses kayak kita di hotel kan otomatis keluar dulu gambar hotelnya. Ini mungkin pas buka akses yang keluar gambarnya Suryo Koco karena Suryo Koco yang jadi donasi. Gitu. Ayo Mas Widi coba ide-idenya apa? Aku pagi ini tantangannya terus terang karena judulnya Selama Langit Masih Bisa Dilihat, maka akses internet pasti bisa didapat. Aku pengennya hari ini ada sesuatu yang kemudian tercetus dan teman-teman yang mengikuti akses di YouTube maupun di Zoom ini mumpung masih ada kesempatan. Artinya gini, kita TV Desa mungkin ini sedang prepare juga satu platform aplikasi yang besok kalau acara live itu chatting di YouTube sama chatting di Zoom nggak akan kita baca. Yang kita baca hanya chatting yang menggunakan aplikasi kita. Jadi mumpung ini semua chatting di semua sosial media masih kita bisa baca, ada kesempatan untuk memberikan pendapat. Mas Widi, ayo diberikan gambaran. Ini ada pencerahan pagi lah. Ayo Mas Widi, boleh? Audionya, Mas. Mas Widi, monggo. Ya Pak, maaf Pak. Udah. Oke. Baik Pak, sebenarnya impian besar kami sih sebenarnya karena saya juga jujur dari pedesaan juga Pak, lahirnya juga dari Jogja juga. Memang dulu sempat pas masih muda aktif juga kebetulan. Mimpi besar kami sebenarnya setelah saya juga bekerja di dunia telco adalah membawa desa ini mendunia Pak, dalam artian dengan ciri khas pedesaan. Misalkan dengan media teknologi ini kita bisa membuat sebuah pariwisata, itu sudah banyak teman-teman muda yang bikin, terus bisa juga kita menghidupkan ekonominya. Kebetulan kalau saya dari Jogja banyaknya candi ya, bisa kita hidupkan, bisa kita kenalkan ke mancanegara. Kemudian kedepannya ini harapannya kita kalau Indonesia sekarang kan lagi trendingnya kan marketplace ya Pak. Jadi misalnya kayak teman-teman di jualan di Tokopedia, di Bukalapak cukup mengangkat UKM-UKM. Hanya saja di pedesaan ini kan rata-rata kan cara platformnya kan masih belum begitu kuat. Jadi misalkan ada petani ini secara pedesaan masih belum bisa go internasional, dalam artian masih mungkin dengan segala keterbatasannya Pak Koco mohon izin. Ya. Nah, impian besarnya itu adalah sebuah platform yang Pak Kojo sempat singgung tadi, itu bagus banget kalau misalkan memang nanti benar-benar bisa diwujudkan, adalah platform yang mewadahi masyarakat khususnya pedesaan yang bisa menjadi sebuah pendapatan baru, kemudian menjadi sebuah tren baru dan menjadi sebuah media untuk pengembangan desa. Karena tidak dipungkiri lagi, mungkin sekarang
trennya ya kita belanja dari Instagram, dari Facebook, dari apa namanya, dari marketplace yang lain, itu sudah terjadi hari ini. Tapi 5 tahun yang ke depan, 10 tahun yang ke depan, mungkin desa-desa ini akan jadi ujung tombaknya dengan ciri khas produk dan ciri khas pendekatan kebutuhan masyarakat masing-masing gitu. Jadi tadinya kita cuma nyari beras, sekarang besok bisa kita nyari gabah misalkan ya Pak ya. Atau mungkin secara end to end-nya, misalkan ada peternakan ayam, dari peternakan ayam itu dari ujung cakar sampai ujung kepalanya itu bisa dibikin produk macam-macam. Bisa misalkan bulunya bisa nah itu mungkin nanti jadi penggarapan end to end di sisi pedesaan bisa dikembangkan dengan pengawalan dan penyediaan platform yang tersedia di desa gitu. Karena sebenarnya desa ini kalau saya melihat potensinya sangat besar karena ekonominya terbangun dan sebenarnya kita pun makan dari desa, dalam artian misalkan suasana pangan pun kita ngandelinnya dari desa gitu. Dan desa ini sebenarnya kalau misalkan kita berkaca dengan di Bina Barat, memang di pangan atau apa itu sudah menjadi yang garda terdepan dengan mengandalkan desa-desa yang ada di lingkungan itu. Mungkin itu sih Pak Kaja, kalau saya mimpi besarnya itu dari desa kita mengglobal ke dunia. Dalam artian ya tidak dipungkiri karena kalau teknologi ini kan sifatnya borderless ya, tidak ada batasan. Jadi kita juga bisa ya leluasa. Yang penting kulturnya terbangun dulu nih Pak. Mungkin kalau sekarang kan kultur itu kan kita harus sering pakai dulu. Kalau belum sering pakai ya kultur itu belum terbangun gitu. Ya itu mungkin kalau awal-awal ya masih main Facebook nggak apa-apa, masih main ini nggak apa-apa. Tapi lama-lama kepikiran, aku bisa nyari duit gimana caranya nih di internet nih. Itu kan udah macam-macam, nanti sudah masuk ke kultur. Karena ketika nanti orang di teman-teman masyarakat dengan dapat uang dari media online pasti ketagihan gitu. Dalam arti ketagihan, gimana caranya mereka improvisasi dan melakukan inovasi gitu sih Pak. Tapi memang harus ada step satu langkah yang mengawali langkah itu semua. Demikian Pak Kaca, makasih. Mas, sebentar, jangan terima kasih dulu. Ini pertanyaannya masih Anda. Jadi saya ingat betul satu waktu dulu saya masih SMP kalau nggak salah. Saya punya kebetulan almarhum bapak saya suka kalau anaknya minta buku cerita bergambar dan seterusnya itu pasti dibelikan kan gitu. Nah kemudian pada saatnya numpuk banyak, kemudian ada ide tentang bagaimana jadi tempat untuk persewaan buku, teman-teman yang mau baca dan seterusnya kita kasih kaleng, silakan mau ngasih berapa untuk kita beli buku yang baru dan seterusnya. Yang saya ingat betul waktu itu adalah jangan pernah mempermasalahkan anak-anak yang cuma suka cerita bergambar. Jangan pernah mempermasalahkan anak-anak yang mungkin baca komik dan seterusnya, tidak edukatif dan seterusnya. Tapi almarhum bapak saya mengatakan bahwa pada saatnya yang penting adalah mereka terbiasa untuk akrab dengan buku. Jadi pada saatnya dia pasti akan baca buku-buku yang lebih berkualitas setelah dia bosan dengan itu. Ini hampir sama dengan yang tadi disampaikan. Nah, yang kemudian menarik adalah oke, biar aja mereka mau nge-game, mau apa dan seterusnya. Pada saatnya akan bisa dibawa untuk kemudian dia sadar bahwa nge-game kemudian kalau dikoneksikan sama live YouTube kemudian viewernya bisa banyak karena memang dia ahli, dia bisa dapat duit dari situ. Nah, itu kan kemudian akhirnya dia akan belajar untuk bukan hanya nge-game-nya, tetapi kemudian bagaimana monetize dan seterusnya. Nah, problemnya atau mungkin saya sepakat dengan teman saya untuk jangan ngomong problem ya, tantangan. Tantangannya adalah ketika kemudian pengen orang-orang pada baca buku, nggak pernah ada bukunya. Pengen orang-orang bisa berakses internet atau paham digital, akses internetnya nggak ada, kan gitu. Nah, ketika Anda pun harus mahal, mungkin kelompok masyarakat tertentu yang bisa dan seterusnya. Ada nggak Pak ide atau model yang dikembangkan oleh teman-teman untuk kemudian bisa nih, ayo gotong royong nih bareng-bareng di satu titik, kemudian sharing data dan seterusnya. Intinya mungkin ketika dibanding dengan tempat-tempat otomatis lah, ketika bicara bahwa akses internetnya masih belum bagus dengan provider lah, mungkin solusinya dengan satelit kan itu. Dengan satelit bisa berbagi dan seterusnya.
ono nggak Mas produk sampean atau ide bisnis yang bisa dilontarkan dari teman-teman untuk ayo kita mulai nih. Atau kalau memang kira-kira oh ini kira-kira agak berat Om Ajib tadi bilang oke, ayo kita bikin model pilot project di mana. Kan tinggal oke, selama 1 tahun dengan kecepatan sekian pasang akses internet dan seterusnya, kita sama-sama carikan fundraising-nya untuk kemudian menjadikan model desa yang memang akses seluler nggak ada, gitu kan? Dipasang produk dari teman-teman, kemudian di situ kemudian bisa ada kemanfaatan yang kemudian perencanaan ke depan ini harus ada agenda-agenda bisnisnya. Mas Widi, monggo, aku penasaran Cahyo Joki kreatif-kreatif sampai rano ide ya kudu dicoret sama Cahyo. Ya Pak, jadi memang seperti ini Pak, secara realnya memang di Telkomsel sendiri selalu berinovasi dan terus mencoba. Namanya mencoba nggak ada salah, ada benernya dalam artian ya trial and error lah Pak. Siap. Untuk pengembangannya memang kita saat ini terfokus dengan konsep smart village Pak. Jadi memang pengembangan di mana kita menyediakan connectivity, kemudian di dalam connectivity itu tidak hanya akses yang kita siapkan, tapi memang di dalamnya ada sebuah bundling aplikasi sesuai nanti bisa di custom dengan teman-teman desa dan menjadi satu solusi untuk pengembangan BUMDes Pak. Jadi memang itu yang sedang kita kembangkan. Memang dengan adanya perkembangan teknologi ini dengan harapannya karena sifatnya untuk desa ya kita kerja harganya seminimalisir mungkin dengan seefektifnya semaksimal mungkin gitu Pak. Dan untuk hal ini memang banyak yang kami coba Pak. Jujur kita juga coba-coba mau itu medianya pakai VSAT, mau pakai radio itu hanya penamaan teknologinya, tapi memang secara konseptualnya harus tertanam dengan kuat, yaitu layanan ini tuh memang harus ada sebuah aplikasi atau platformnya tadi Pak. Ya seperti Pak Koco nyebut tadi, ya kalau baca buku komik ya awal ya nggak apa-apa. Kalau baca yang nggak penting buku gambar nggak apa-apa. Tapi kan nanti kan dengan sendirinya terbangun, budaya membaca itu terbangun. Ketika ada satu kebutuhan manusia ini mengembangkan dirinya gitu. Nggak mungkin Pak manusia itu statis. Oh aku pinginnya gini aja lah seumur hidup sampai wow, nggak mungkin. Pasti ada hal yang mereka tertarik gitu Pak. Mungkin pengembangan bonsai atau mungkin ada bertani misalkan durian atau apa itu. Tapi memang secara efektivitasnya memang harus dibangun budayanya dulu gitu Pak. Jadi kalau di sisi kami memang produk telco itu ya memang sudah waktunya sih di teman-teman telco ini bergerak dan maju untuk memikirkan desa karena desa nanti jadi ujung tombaknya. Kalau ibarat kata desa ini ya singa tertidur Pak. harus hati-hati membangunkan, jangan sampai kita keterkam ya. Iya maksudnya itu. Om Ajib. Ya. Yang tadi Om Ajib sampaikan tentang bagaimana mungkin ada pilot project dan seterusnya, itu mungkin bagian yang menarik yang teman-teman di forum ini, kerabat desa di forum ini bisa mencatat mengingat bahwa ada agenda nih, ada rencana. Cuma nanti secara teknisnya seperti apa, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi sebelum melanjutkan, aku pengen bacakan dulu nih beberapa chat yang di YouTube kita. Oh ini di YouTube kita ada Mas Iqbal, oke, apik, Jos, matur nuwun, Mas Riri Sigit, oke, Jos, Atre, mantap, Uta, Dewi, keren. Ada yang menarik ini dari Bung Bob T. Kuat. Tolong Pak Telkomsel perhatikan jaringan internet kami khususnya Wamena. Sudah beberapa tahun kami tidak pernah mendapatkan akses internet. Wah ini masih saudaraannya Telkom lah, Telkomsel. Nanti bisa biar dibantu disampaikan Mas Widi sama Mas Ajib Om Ajib untuk kemudian ke teman-teman di sana. Tapi memang yang hadir di sini bukan langsung berkompeten dengan itu. Kemudian lanjut lagi Bung Bob tadi menyampaikan tentang
panduan pemerintah dan seterusnya. Mungkin perlu ada agenda waktu nanti kita coba bicara tentang belajar dari rumah di desa itu seperti apa. Ini mungkin jadi ide untuk tema kita. Ada tadi Koirul Fata, mantep Om Acip, wah ini bolone Om Acip iki kayak jempol. Oke, terima kasih. Kemudian Meita, keren Pak Acip dan Bro Widi, oke terima kasih. Kemudian Herman Syah, bahkan ada tower radio yang tidak berfungsi sudah diajukan ke pihak Telkom, Diskominmas setempat belum ada respon. Ini bagian dari Pemda saya pikir di daerah Kalimantan Barat. Mas Hermansyah, kami di Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Manis, Mata Desa Sungai Butuh sampai saat ini belum ada sinyal. Oke, ini bagian-bagian yang chat di YouTube kita, Om Acip, Mas Widi. Jadi mungkin kegambar sebenarnya banyak teman-teman sangat care, sangat pengen untuk kemudian di desanya bisa berakses internet dengan baik dan seterusnya. Cuma mungkin ada bagian-bagian yang lain yang coba kita temukan formulasinya seperti apa. Saya yakin tidak langsung hari ini kita bisa memutuskan sesuatu, tetapi setidaknya medium TV Desa bisa menjadi tempat silaturahmi kita untuk kemudian berbagi ide. Ada Kang Darmawan, ada Bung Andi di Zoom kita, ada Tela. Tela ini sekedar memantau aja, nggak ada video, nggak ada audio, cuma dengerin aja karena sedang sibuk atau pengen juga ikut berbagi. Ini Tela salah satu anggota kerabat TV Desa yang peneliti di Kemendes, banyak melakukan penelitian-penelitian. Kang Darmawan ada yang ingin disampaikan? Kayaknya dari tadi ikut menyimak. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan, Kang. Oke, kalau belum ada, mungkin Bung Andi juga belum ada respon. Jadi saya sangat berharap sebenarnya memang dengan adanya TV Desa ini alhamdulillah sudah mulai teman-teman sudah mulai bagaimana bisa terkomunikasi dengan baik untuk kemudian ide-idenya seperti apa kita share, termasuk beberapa teman-teman di pemerintahan itu juga agenda-agenda webinar yang kemudian punya dampak. Artinya secara konten ini memang diperlukan di desa. Kalau kami tahu itu kami langsung mencoba berkomunikasi dan kemudian kami live-kan di satelit. Jadi konten-konten yang ada. Jadi kalau Om Acip tadi bilang perlu ada hiburannya, perlu ada informasi, perlu transaksi dan seterusnya. Kami mungkin di informasinya yang akan lebih kita kuatkan. Jadi ketika memang ada agenda program yang itu punya manfaat ke teman-teman, kami berusaha untuk menghubungi dan kemudian melakukan live relay dari obrolan di Zoom. Dan tanpa mereka harus masuk ke Zoom, mereka sudah bisa nonton di satelit kita, tanpa masuk ke Zoom sudah bisa nonton di channel YouTube kita. Kira-kira gambarannya kayak mana Mas Widi yang coba kita maksimalkan ya. Artinya the power of gratisan itu juga bagian yang harus kita mainkan. Artinya bagian-bagian yang kita tidak mesti harus semuanya berbayar dengan biaya tinggi dan seterusnya. Kang Darmawan, ada yang mau disampaikan, Kang? Ini kayaknya di kantor lagi asik-asik. Oke, Om Acip, silakan. Ya, silakan. Ya. Ini Mas, itu tadi mengenai produk langsung aja nih, mumpung biar clear ya Mas ya, sedikit promosi bahwa kita tuh punya produk. Daripada nanti udah habis nggak bisa ngomong produk. Betul. Gini, kita punya produk namanya internet satelit Mas. Brandnya adalah Mango Sky itu. Jadi itu cukup pakai antena paling diameter 90 sampai 1 meter Mas. Itu retap kecil, gampang dipasangnya di mana-mana, kita tinggal taruh, kita udah bisa dapat fasilitas internet. Tentunya berbayar berdasarkan kuota
dan data yang dia mau berlangganan modelnya seperti apa. Kedua, sebenarnya nanti di situ juga kita akan injek dengan konten-konten yang tadi tuh Mas, seperti TV desa atau perlu TV edukasi yang memang segmennya adalah khusus untuk pedesaan, Mas. Jadi kita terbuka untuk kasih konten-konten yang sifatnya informasi yang langsung mengena kepada kebutuhan di desa-desa itu. Artinya juga kalau toh bukannya TV adalah konten-konten on demand yang menginspirasi gitu. Nah, next-nya adalah kita punya produk yang namanya mobile TV satelit. Sekarang kan kebayang bahwa TV satelit hanya disaksikan di TV, Mas. Sekarang gimana caranya TV satelit itu bisa ditonton di handphone. Kita lagi develop dan itu kita bisa terukur, Mas. Berapa banyak yang nonton TV satelit nih sebenarnya itu. Itu sebagai dasar juga bahwa kita produktif nggak untuk menyiarkan konten-konten yang ada di TV satelit langsung kepada pemirsanya gitu loh. Nah, ini inovasi-inovasi yang kita bangun supaya apa? Ke depan digital adalah keniscayaan nih. Mau nggak mau harus is emas gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kita kasih value ketika internet sudah ada di situ. Ketika kita mau nggak mau bertransaksi di situ, harus kita manfaatkan dan optimalkan. Kedua, sebenarnya kemarin saya baru dapat informasi tentang pandemi COVID-19 ini diperpanjang, Mas. Anak sekolah sampai akhir tahun. Ini sebenarnya opportunity bisnis bahwa mau nggak mau sebenarnya mesti online, Mas. TV desa ataupun produk-produk itu harus masuk kepada dunia pendidikan juga nih, baik yang di kota atau di desa. Nah, kita lagi rancang juga bagaimana dengan TV satelit bisa masuk konten-konten pengajaran, Mas, di TV itu supaya mereka bisa seperti sekolah tapi rasanya di rumah. Nah, masalahnya adalah kontrolnya gimana nih? Feedbacknya gimana? Apa yang diajarin itu masuk apa enggak kepada mereka? Nah, kita punya aplikasi yang bisa kayak ulangan, kayak ujian, mereka harus mengisi dan langsung hasilnya ketahuan dan itu langsung nanti orang tuanya, Mas, tahu hasil belajar dari anaknya. Jadi harus ada nomor telepon anaknya dan orang tuanya sehingga orang tua bisa mantau nih sebenarnya efektif nggak sih belajar dengan konsep online segala macam itu. Jadi kita udah bicara proses belajar dan proses hasilnya juga nih, jangan sampai karena gara-gara penyakit itu kita nggak bisa ukur nih activity-nya itu dalam satu skala penilaian dan feedback segala macamnya. Nah, ini kita mesti duduk sama-sama lagi bahwa ini saatnya kita ambil hikmahnya dari kejadian ini untuk berinovasi, berkreasi dengan memanfaatkan teknologi internet tentunya dan fasilitas satelit yang kita punya, Mas. Kira-kira gitu, Mas Koco. Oke, keren ini intinya ini dagingnya ini yang harus jelas nih terkomunikasikan. Kang Darmawan, silakan. Udah resen, sudah kita unmute dari sini, udah bisa connect. Ini ngikutin terus dari tadi kayaknya ada yang ingin disampaikan. Kang Darmawan, halo, silakan Kang. Halo. Ya, oke. Udah masuk. Audionya. Halo? Halo? Nah, ini bagian yang perlu terselesaikan dengan teman-teman Telkomsat ya. Mas Widi sama Om Hajib harus menyelesaikan. Ayo Kang, silakan. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Meskipun saya terlambat masuk tentang diskusi hari ini, saya mengapresiasi kepada TV Desa yang telah memberikan beberapa peluang dan terobosan-terobosan tentang untuk mengisi konten-konten desa, di mana era digitalisasi dan era informasi ini sangat diperlukan oleh masyarakat desa. Cuman terkendala kami ini dari sumber daya manusia, sumber daya yang ada di kami perlu bimbingan dan sentuhan-sentuhan terutama dari leading sektor terkait, Diskominfo atau
pihak pemerintah yang lebih fokus untuk mendewasakan desa, terutama masyarakatnya, tentang informasi melalui digitalisasi itu. Karena mau tidak mau, dengan usia dan penuh uban ini, kami sebagai kepala desa, meskipun gaptek ya, tidak paham, akhirnya tergusur juga, ya dengan kebutuhan dan keadaan ini secara mau tidak mau, ya harus mau kita, Ya. dan harus siap untuk mengikuti era zaman semacam ini. Oleh karena itu, kami apresiasi sekali dan sangat berharap, apalagi tadi secara sekilas ada pilot project, oke lah, Desa Daya Manggung, Kecamatan Cilawu, silakan untuk dijadikan terobosan program baru tentang digitalisasi internet desa atau tentang program ini. Kami sangat terbuka dan sangat mengharapkan sekali. Karena di tempat kami ini salah satu desa yang ada di bantaran Gunung Cikuray, ya, Gunung Cikuray, dengan ketinggian 286 mdpl, sehingga sinyal itu agak-agak susah juga. Bahkan ada salah satu desa yang blank di tempat kami. Oleh karena itu, saya mohon pencerahannya supaya internet bisa tercover ke semua desa yang ada di Kecamatan Cilawu. Terima kasih, Mas Koco. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Tantangannya Om Acip, mudah ada jawabannya. Kepala desa Kepala desa kan, Kang sekarang Mas kepala desa kah? Masih. Saya masih yang kedua kali. Kepala desanya sudah terbuka. Tempatnya desanya sudah disebut. Kesiapan keterbukaannya sangat ada. Hari ini silakan Om Acip sama Mas Widi membuat satu pandangan, bayangan apa yang tadi tentang ayo pilot project di forum Kepoin Desa langsung ketemu titiknya. Ini luar biasa. Jadi kita berharap bahwa setiap pagi ada sesuatu baru untuk desa-desa. Aku terima kasih sekali Kang Darmawan ngikutin walaupun mungkin agak terlambat, tapi buat kita, buat TV Desa, program seperti ini kemudian bisa mempertemukan para pihak, itu sudah menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Jadi hari ini kebahagiaan saya sudah terpenuhi karena memang Kang Darmawan sudah langsung menyampaikan gitu kan. Tantangan dari Om Acip, ayo kita bikin pilot project-nya kan gitu. Om Widi, Mas Widi tadi udah, kira-kira akan begini. Ya, ini tinggal atur waktu ketemunya. Waktu kita ternyata 1 jam nggak terasa, tinggal 7 menit gitu kan. Om Acip dulu atau Mas Widi dulu, monggo respon dari Kang Darmawan. Saya harap bisa menjadikan menjadikan satu harapan bahwa nggak susah kok nyari teman-teman di desa yang punya semangat untuk maju gitu. Nggak susah kok untuk kemudian kita punya teman-teman yang memang siap untuk support ide-ide selama saling memberikan manfaat. Artinya desa pasti akan dapat manfaat secara telkonya juga akan mendapatkan manfaat dan merah putihnya pasti akan dapat manfaat. Monggo Mas Widi dulu deh kayaknya biar nanti si Om kita ini jadi gongnya. Ayo Mas Widi, ini lontaran tadi sudah direspon luar biasa nih sama Kang Darmawan. Ya Pak, mohon izin. Jadi memang kalau misalkan kita juga beberapa kali juga membangun internet di desa juga bekerja sama dengan teman-teman Kominfo, terus Bakti. Ya, kita kolaborasi, kita bangun infrastruktur untuk masyarakat. Ya, mungkin nanti izin Pak, di-infoin aja, nanti saya minta kontaknya Pak Darmawan ya, biar kita nanti kontak-kontak next. Ya, sebenarnya ada banyak ide Pak, ada banyak ide. Cuman kan kita harus mulai dari mana dulu supaya kita juga tahu untuk yang
solusi mana sih yang cocok, solusi mana sih yang bisa untuk diterapkan di awal. Karena memang kalau kita membangun kultur kan memang harus bertahun-tahun, Pak. Membangun sebuah budaya itu kan memang harus bertahun-tahun lamanya, nggak secara instan, nggak secara cepat. Tapi memang butuh proses yang ya manis, pahit, ya gitulah Pak. Intinya Oke, sih siap. Pak. Kang Darmawan punya nomor kontak aku kan? Nanti bisa Ya, ada. Langsung berkabar ke aku, nanti aku lempar ke Om Mas Widi sama Om Ajib. Pak Ajib, silakan. Yep. Ya, makasih Mas Koco. Mungkin ini sebagai kesimpulan juga. Jadi memang kita memang berbisnis ini memang harus langsung ke end user-nya nih, dan harus menggali kebutuhannya. Memang setelah ini kita akan assess Pak Kang Darmawan, gimana di desanya itu kebutuhannya apa, kita dikasih data Pak, supaya kita bisa kasih solusi yang tepat untuk kebutuhan tempat Kang Darmawan itu. Intinya sebenarnya ini sesuatu hal yang baru, tapi bukan yang akan sulit dilaksanakan. Jadi memang ini kita harus sifatnya partisipatif, Pak. Desa semua juga harus punya semangat bahwa kita jangan sampai terkungkung nggak tahu informasi di dunia sebelah sana gitu loh, Pak. Nah ini akan menjadikan langit tanpa batas, dunia tanpa batas. Informasi pun udah sangat luar biasa, Pak. Jadi dengan tema kali ini yang mengambil di mana ada langit tidak ada mungkin dengan internet, saya pikir itu memang topik yang tepat dan kita harus wujudkan, Pak. Jangan sekedar wacana nih. Ayo kita bangun sama-sama, kita minta semua harus terlibat aktif bagaimana kita membuka daerah kita dengan infrastruktur internet dulu, Pak. Karena itu yang akan membuka pintu gerbang dunia ke tempat Bapak nih. Apalagi sekarang dunianya online, orang udah bisa tahu titik dimanapun dengan teknologi internet ini. Jadi begitu Mas Koco, saya senang sekali dapat inputan dari teman-teman dan kita akan jalankan ini bersama-sama lah, tidak hanya Telkomsat ataupun Telkom sebagai pemain industri telco, tapi juga melibatkan semua pihak, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, luar biasa. Jadi Kang nanti tektokan lebih lanjut karena kita baru launching nomor ofisialnya TV Desa secara efektif dihandle dengan beberapa tim admin itu setelah tanggal 16 atau 1 hari sebelum tanggal 16. Mungkin untuk sementara tektokan Kang Darmawan bisa ke saya, nanti saya bisa lemparkan ke Om Ajib sama Mas Widi untuk kemudian ayo kita coba diskusikan atau kita obrolin mana-mana yang mungkin bisa dikerjakan dari awal. Oh ini ternyata need-nya seperti ini. Jadi salah satu yang sempat kita tangkap dari beberapa diskusi yang sudah kita jalankan atau kita kerjakan, ketika bicara ada proyek-proyek yang gagal atau bantuan-bantuan yang tidak termanfaatkan, ternyata ada kata kunci yang kemudian kita bisa lihat di situ adalah kadang-kadang bantuan atau dukungan ini ke mana, ke desa dan seterusnya, itu bukan berdasarkan kepada kebutuhan, tapi pada keinginan yang akan memberi. Itu ini pasti akan punya masalah kan gitu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang dari informasi-informasi yang berkembang ternyata ada juga supporting yang diberikan itu memang terkesan hanya memenuhi wajib saja. Yang penting kita bantu, bahwa kemudian setelah dibantu itu berjalan benar apa enggak dan seterusnya, yang penting laporan pertanggungjawabanku sudah selesai bahwa kita sudah membantu. Ini bagian yang yang harus kita hilangkan. Ini bagian yang harus kita abaikan, bahwa new normalnya desa ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar new norma yang baru. Nah, sehingga ada juga new norma, artinya norma-norma yang baru yang bisa kita jadikan pegangan. Yuk, kalau memang mau berurusan membantu desa dan seterusnya, ya kita punya komitmen-komitmen yang clear di awal
bukan sekedar kemudian hanya memenuhi wajib atau memenuhi tugas pekerjaan di kantor masing-masing. Saya pikir itu tidak banyak yang saya bisa sampaikan, tetapi hari ini ketemu Kang Darmawan setidaknya bisa kemudian berkomunikasi lebih lanjut, menjadi ada satu potensi untuk kemudian berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman dari Telkomsat. Tinggal nanti lanjutannya akan seperti apa, akan diselesaikan secara adat obrolannya di luar forum studio kita. Jadi saya pikir itu tepat pukul 11 acara kita memang harus akhiri. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah chat di YouTube. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting kita dan pertemuan luar biasa hari ini. Selama langit masih bisa dilihat, maka akses internet pasti bisa didapat. Nah, bagaimana akses internet yang didapat itu benar-benar menjadi produktif untuk kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah bergabung. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.